Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian tertulis. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, penderitaan, kesulitan, atau sukacita dan keberhasilan pasti akan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Hal ini, saudara-saudara, sangat mempunyai peran yang penting dan dapat mengganggu iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Semuanya itu pasti digunakan oleh iblis untuk membutakan mata iman kita kepada Tuhan, bahkan menyeret kita untuk tunduk kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, agar kita tetap kuat menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan ini, maka kita harus tetap berdiri teguh dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu menasihati kita agar kita mempunyai hubungan yang erat dan kita fokus hanya kepada Tuhan. Sikap dan tindakan inilah yang dipegang oleh pemazmur, sehingga dia mengatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mazmur 25 ayat 15. Ini sangat erat hubungannya dengan nama minggu kita hari ini, yaitu Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, hanya dengan mata yang terarah kepada Tuhan, hanya dengan hidup yang terarah kepada Tuhan, kita tidak akan tersesat dalam hidup ini,
dan kita mampu untuk melawan dan menjauhkan diri dari segala godaan yang hendak menjerumuskan kita, dan kita benar mengasihi Tuhan. Dasar dan landasan kita untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting kita pegang, saudara-saudara. Bukan hanya untuk kita hafalkan. Hukumnya bukan hanya kita hafalkan, tetapi harus kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan ini, agar benar-benar mata kita terarah hanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya mata kita terarah kepada Tuhan sebagaimana dimintakan oleh firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, jikalau kita hanya menjadikan Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini mempunyai arti, saudara-saudara, bahwa hanya Allah satu-satunya yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang menguasai dan merajai kehidupan kita. Hanya Allah yang kita taati, dan hanya Allah yang kita takuti, dan yang kita percayai, bahkan yang kita kasihi. Sikap inilah yang dipegang oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, sehingga mereka mengatakan, kita harus lebih taat dan takut kepada Allah daripada kepada manusia. Yang kedua, saudara-saudara, jika kita menggunakan segala ciptaan Tuhan menjadi alat dan sarana penyembahan kita kepada Tuhan. Hal ini sangat jelas dari firman Tuhan yang mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini mempunyai arti, saudara-saudara, bahwa segala yang ada di dunia ini, bahkan segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita pakai, kita gunakan untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Bahkan untuk menyembah Dia, harus kita gunakan segala pemberian Tuhan itu. Bukan pemberian itu, segala yang ada di dunia ini menjadi kita sembah, kita puji, kita agungkan, kita muliakan di dalam kehidupan ini. Tetapi semata semuanya itu kita gunakan untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang kita lakukan jika Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang kudus, yang agung dan mulia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini mempunyai arti, saudara-saudara, bahwa Tuhan harus kita kuduskan, kita agungkan, dan kita muliakan dalam kehidupan ini. Karena itu nama Tuhan tidak boleh kita perlakukan dengan sembarangan, atau kita perlakukan dengan sekehendak hati kita. Apalagi kita perlakukan itu untuk mencapai keinginan dan kehendak kita, saudara-saudara. Nama Tuhan hanya dapat disebut pada saat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Perlu kita ingat, saudara-saudara, dan kita camkan, menyebut nama Tuhan bukan dalam rangka memuliakan dan memuji Tuhan adalah penghinaan dan pelecehan nama Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, yang kita lakukan adalah kita harus patuh dan taat kepada aturan dan perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini mempunyai arti, saudara-saudara, bahwa kita harus memberikan hidup kita, waktu, hati, dan pikiran kita untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan harus kita muliakan di sepanjang kehidupan kita.
Dalam rangka itu saudara-saudara, kita harus bijaksana menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk menguduskan Tuhan. Ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa waktu yang Tuhan berikan itu tidak kita gunakan hanya untuk sekehendak kita sendiri atau semaunya kita sendiri, tetapi kita harus mentaatinya dan patuh untuk melakukan perintah dan aturan Tuhan, terutama dalam menguduskan hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita, menguduskan hari Minggu itu. Jangan kita membuat hari Minggu itu menjadi waktu untuk membuat nama Tuhan dilecehkan, saudara-saudara. Apakah dampaknya dan apakah yang kita terima jika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan? Kita akan terlepas dari murka Tuhan, sebab Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga, dan kepada keturunannya yang keempat, orang yang membenci dia. Tetapi Tuhan akan mengasihi kita dan memperkenankan kita, saudara-saudara, untuk menerima keselamatan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara, kita akan dapat melawan dan menjauhkan diri dari segala godaan yang hendak menjerumuskan kita. Dan kita dapat menerima kemenangan dan anugerah Tuhan. Kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir saudara-saudara, bahwa kita menunjukkan bahwa kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya saudara-saudara, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, arahkanlah matamu dan hidupmu hanya kepada Tuhan, maka kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menasehati kami supaya kami mengarahkan mata dan hidup kami kepada Tuhan. Dan itulah membuktikan bahwa kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Amin.